Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fahima. Kali ini saya akan mempresentasikan beberapa materi tentang kimia farmasi kualitatif. Yang pertama yaitu sulfanomida. Sulfanomida adalah golongan antibiotik yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Sulfa bisa digunakan untuk menangani berbagai penyakit akibat infeksi bakteri seperti infeksi saluran kemih, bronkitis, meningitis bakteria, pneumonia, serta infeksi mata atau telinga. Sulfanomida bekerja dengan cara mengganggu pembentukan asam folat pada bakteri. Asam folat merupakan nutrisi yang dibutuhkan bakteri untuk membentuk asam nukleat, DNA, dan RNA, agar bakteri dapat berkembang biak. Jika proses pembentukan asam folat terganggu, maka bakteri tidak dapat berkembang biak. Selanjutnya, sifat fisik pada sulfanomida. Sulfanomida merupakan zat padat yang berwarna putih. Kadang tidak berasa atau beberapa orang banyak menyebutkan sedikit merasa pahit. Tidak memiliki bau dan tidak hidroskopis. Kelarutan sulfanomida umumnya tidak larut dalam air dingin, namun mudah larut dalam asam, serta dapat larut dalam aseton dan alkohol. Sulfanomida juga larut dalam alkil hidroksida, tetapi tidak larut dalam eter atau CHCl3. Sifat kimia dari sulfanomida yaitu amfoter. Amfoter merujuk pada zat yang dapat bereaksi sebagai asam atau basa. Hal ini dapat terjadi karena suatu zat memiliki dua gugus asam dan basa sekaligus, atau karena zat tersebut memang mempunyai kemampuan seperti itu. Zat amfoter yang umum adalah asam amino, protein, dan air. Beberapa reaksi sulfanomida. Reaksi-reaksi sulfanomida dapat dilihat seperti yang terdapat pada cuplikan berikut ini. Materi selanjutnya yaitu antihistamin. Antihistamin adalah kelompok obat yang digunakan untuk meredakan keluhan atau gejala akibat reaksi alergi. Misalnya pada rinitis alergi atau urtikaria. Selain itu, beberapa jenis antihistamin juga bisa digunakan untuk meredakan mual atau muntah, terutama akibat mabuk perjalanan. Antihistamin bekerja dengan cara menghambat kerja dan jumlah histamin. Histamin merupakan suatu zat kimia yang akan menimbulkan reaksi alergi. Saat seseorang yang alergi terpapar zat pemicu alergi, dengan begitu gejala akibat reaksi alergi bisa mereda. Aktivitas terpenting dari histamin yaitu kontraksi otot polos bonci, ususu, dan rahim. Selanjutnya, vasodilatasi semua pembuluh dengan penurunan tekanan darah. Kemudian, memperbesar permeabilitas untuk cairan dan protein dengan akibat edema dan pengembangan mukosa, hipersekresi ingus dan air mata, ludah, dahak, dan asam lambung. Stimulasi ujung saraf dengan erytema dan gatal-gatal. Selanjutnya yaitu reseptor histamin, yaitu H1. Fungsinya kontraksi ileum, modulasi siklus sirkadian, gatal, vasodilatasi sistemik, bronkokontriksi atau asema terinduksi alergi. Contohnya loratadin, cetirizin, fexofenadin, clemastine. Selanjutnya yaitu H2. H2 berfungsi untuk mempercepat ritme sinus, stimulasi sekresi asam lambung,
relaksasi otot polos, menghambat sintesis antibodi, proliferasi sel T, dan produksi sitokin. Contohnya ranitidin, simetidin, famotidin, dan nizatidin. Selanjutnya H3 dan H4. H3 berfungsi untuk menurunkan pelepasan asetilkolin, serotonin, dan norepinefrin di sistem saraf pusat. Autoreseptor presinaptik, contohnya ABT239, kiprosifan, clobenpropid, tioperamid. H4 berfungsi untuk memediasi kemotaksi sel, contohnya tioperamid. Antihistamin. 1. Memblokir H1, menciutkan bronchi saluran cerna, kandung kemih terhadap ujung saraf. Antikoligernika, antimestis, daya penekan sistem saraf pusat atau sedatif, antiserotonin, dan anestesi lokal. Yang ketiga, memblokir H2. Berkurangnya hipersekresi asam klorida juga mengurangi vasodilatasi dan turunnya tekanan darah. Antihistamin berdasarkan strukturnya dibagi menjadi 5 golongan. Yang pertama, amino alkyl ether. Yang kedua, etilediamin. Yang ketiga, piperazin. Yang keempat, propilamin. Yang kelima, penotiazin. Golongan histamin bersifat basa, tidak larut dalam air, dalam bentuk basa larut dalam kloroform, dan pelarut organik. Rasanya pahit, larut dalam HCl, menjadi bentuk garam yang larut dalam air dan etanol. Materi selanjutnya yaitu barbitural. Barbiturat adalah kelompok obat yang digunakan dalam pengobatan kejang, insomnia berat, gangguan kecemasan, dan sebagai obat untuk menginduksi atau memulai proses pembiusan atau anestesi. Barbiturat akan menekan kerja sistem saraf pusat dengan cara meningkatkan gamma aminobutyric acid atau GABA. GABA adalah zat kimia yang berfungsi menghambat hantaran sinyal ke otak. Cara kerja ini akan memberikan efek tenang, mengantuk, relaksasi otot, serta menurunkan tekanan darah dan denyut jantung. Mekanisme kerja barbiturat. Yang pertama, bekerja pada sistem GABA, yaitu dengan memperkuat fungsi hambatan neuron GABA. Yang kedua, meningkatkan benzodiazepin, memicu afinitas reseptor GABA untuk neurotransmitter yang bersangkutan, sehingga saluran klorida yang berikatan lebih sering terbuka, sehingga ion klorida akan lebih banyak yang mengalir masuk ke dalam sel. Yang ketiga, meningkatkan jumlah ion klorida, menyebabkan hiperpolirisasi sel bersangkutan, dan sebagai akibatnya kemampuan sel untuk dirangsang akan berkurang atau menghambat letupan neuron. Sifat-sifat umum barbitural. Yang pertama, sukar larut dalam air kecuali garamnya berupa natrium, bereaksi asam lemah. Yang kedua, ada dalam 2 bentuk. Yang pertama etanol yang larut dalam air, kemudian keto yang tidak larut dalam air. Yang ketiga, bentuk keto dalam pelarut yaitu CHCl3, eter, etil asetat. Yang keempat, garam natrium dalam larutan mudah terhidroksida menjadi barbitural yang mengendap atau CO2. Yang kelima, dapat menyublim atau membentuk sublimasi tergantung sekali pada tekanan suhu jarak sublimasinya. Reaksi-reaksi pada barbiturat.
reaksi Pari, yaitu pembentukan senyawa kompleks antara barbitural dengan senyawa karbon dioksida. Seperti phenobarbital dapat berwarna ungu terang, barbital dapat menghasilkan warna ungu, phenitoin natrium dapat menghasilkan warna biru. Reaksi Zuiker. Reaksi Zuiker merupakan pembentukan senyawa kompleks antara barbitural dengan senyawa karbon dioksida dan Cu. Contohnya, barbitural bila direaksikan dengan senyawa Co dan Cu akan menghasilkan warna biru. Selanjutnya, phenitoin natrium bila direaksikan dengan senyawa Cu dan Co akan menghasilkan warna biru keunguan. Reaksi kristalisasi. Reaksi kristalisasi. Reaksi kristalisasi merupakan reaksi pengendapan kristal. Umumnya reaksi kristal barbiturat dengan air. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.